Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, ya. Panjang umur kita semoga berkah, amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya besok kelak mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, baik di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Maka perbanyaklah membaca sholawat. Ya, selamat berjumpa kembali dengan channel Basari Official. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kunci kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bisa melunasi hutang kita. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya saya doakan kepada sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, istiqomah ibadahnya, ya. Kemudian keluarganya menjadi keluarga yang tentram, sakinah, mawaddah, warahmah, dan cepat lunas hutangnya, amin. Amin ya robbal alamin. Ya, sambil menengok, sambil mendengarkan apa yang akan saya sampaikan, ayo doa-doa yang terbaik, jangan putus asa dan jangan berhenti. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya apa yang terdapat, apa yang terjadi di diri kita itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya rumah, ingin punya rumah, ayo tulis doanya. Yang mau bayar hutang, belum juga lunas hutangnya, tulis doa-doanya, ya. Jangan lupa ya, doa itu memang harus memakai sholawat terlebih dahulu. Tulis sholawat, sesudah ditulis sholawat baru hajat-hajat kita, ya. Semoga cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Ya, tidak boleh dibantah, saya masih punya hutang kok bersyukur. Ya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah masih paling banyak. Itulah yang harus kita syukuri. Sehat itu adalah luar biasa. Ya, itu adalah harus kita syukuri. Dan harus kita ketahui bahwa ini saya sampaikan berulang-ulang, bahwa hidup itu adalah sunatullah. Ya, kadang punya seperti jalan, dia kadang naik, kadang turun, kadang datar, kadang becek dan lain sebagainya. Begitu pula tidak ada yang sifatnya adalah kekal, itu yang kita harus ingat. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang kekal terus senang, terus tidak ada. Juga tidak ada yang kekal susah, terus itu juga tidak ada. Ya, itu yang perlu kita ketahui, dan semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sesudah punya hutang, lunas hutangmu itu nanti. Ya, cepat lunas, ya. Ya, itu yang perlu kita sikapi, ya. Ya, seperti roda itu kadang di bawah, kadang di atas. Kalau di bawah ya jangan mengeluh. Ya, kalau di atas ya boleh senang, tetapi jangan terlalu senang. Jadi hidup ini kita menjalani saja, dijalani saja. Ya, kalau ingin doa-doa kita, ingin apa yang kita harapkan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya itu adalah ada beberapa kuncinya. Yang pertama yaitu yang ada di dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-shabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, itu Al-Qur'an, ya. Dengan sabar dan sholat, terima apa yang sekarang terdapat di diri kita, ya, di teman-teman semuanya, masalah,
maupun masalah hutang, masalah keluarga, diterima saja dulu. Diterima dengan legowo, dengan ikhlas ya. Bahwa itu memang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya kita harus sabar. Ya, diterima, menerima, mau menerima apa yang ada kepada kita ini. Ya, artinya mau menerima itu ya tidak ada yang disalahkan, tidak ada apa itu terlalu sedih, tidak ada apa mengeluh dan lain sebagainya, diterima dengan sabar. Yang sekarang masih punya hutang ya diterima, ya apapun yang terjadi ya dengan sabar. Artinya diterima itu ya kita kan tetap mencari solusi. Kita kan bukan tidak mau membayar, tetapi sekarang belum ada yang kita terima. Mau dicemeh itu memang mau dimarah, mau di apa saja, ya mau digertak, mau dilelang dan lain sebagainya. Latihan ya, latihan dengan menerima, latihan dengan sabar, latihan dengan ikhlas bahwa semua itu adalah Allah yang berkehendak. Nah, ya itu ya, itu yang pertama. Kemudian adalah wasta'inu, minta tolonglah, wasta'inu bisa beri wasolat, sabar, sabar ya. Memang ya mudah diucapkan, tetapi dipraktekkan ya, dipraktekkan ya, memang seperti ini hidup ini memang kehendak Allah. Ya sabar, ya sesudah kita mau menjalankan dengan sabar, dengan ikhlas, dengan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan timbul, akan baru muncul beberapa keistimewaan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena cara minta tolongnya itu memang seperti itu. Memang dengan sabar, memang dengan ikhlas, memang dengan tawakal. Kemudian wasta'in bisa beri sholat dan sholat. Menghadaplah kepada Allah. Ya, kuncinya itu adalah kuncinya itu adalah sabar dan sholat. Ya sholat 5 waktu, sholat yang wajib itu jangan sampai bolong. Ya, sholat itu memang jangan sampai bolong. Ada apa yang mengatakan orang yang paling pemberani itu adalah bukan pemuda yang tampan, yang apa, yang gagah perkasa, yang akan berani menyelesaikan masalah. Orang yang berani itu bukan orang yang kaya raya, orang yang berani itu bukan orang yang punya jabatan tinggi, bukan, tetapi orang yang paling berani itu adalah orang yang termasuk meninggalkan sholat. Ya. Ayo itu dikerjakan sholat itu. Ya, yang sekarang sudah mengerjakan belum tepat waktunya, ayo dimulai di tepat waktunya. Yang sekarang masih bolong-bolong sudah jelas, jangan apa itu bolong-bolong. Kalau sudah melaksanakan sholat itu baru amalan-amalan yang lain. Baca sholawatnya, zikirnya, zikir itu banyak sekali, membaca subhanallah, baca alhamdulillah sampai 33 kali, Allah Akbar sesudah sholat. Ya, membiasakan yang baik-baik. Kemudian malam sudah tahajud, begitu pula membaca sholawat, baca istighfar, membaca zikir, ya itu akan timbul apa itu yang baik-baik amalan-amalan kita, karena dengan mengerjakan sholat itu, di situ baru akan muncul pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam Al-Quran, maka itu penting sekali ya, tidak mungkin ya Pak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dengan cuma-cuma. Nah, itu dengan cuma-cuma yang kita doa supaya masalah kita selesai, supaya kita diberikan rezeki yang banyak, tetapi apa yang terjadi? Perintah-perintah Allah tidak kita laksanakan. Nah, perintah-perintah Allah itu tidak kita laksanakan, maka ayo yaitu kunci dari keberhasilan, kunci dari doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala itu adalah wasta'inu bisobri wa sholat, sabar dan sholat. Nanti akan timbul lagi sholat sunat dan amalan-amalan yang lain akan mengikutinya. Nah, itu baru nanti ya
timbul ada pertolongan dari Allah. Apa itu bukan berarti semata-mata kalau punya utang 100 juta terus jatuh uang 100 juta, bukan seperti itu pertolongan Allah. Tidak seperti itu saja. Memang ada juga yang Allah Subhanahu wa taala mengirimkan secara tidak disangka-sangka. Taunya ada juga. Banyak cara Allah memberikan pertolongan itu. Ya, banyak caranya. Jadi walaupun belum lunas tapi hati kita lapang, ada masalah kita tidak, ya ada masalah tetap ada, tetapi kita bisa menghadapinya dan lain sebagainya. Ayo ya, itu minta pertolongannya adalah wasta'inu bisabri wassalat. Insyaallah Allah akan menolong yang punya hutang adalah cepat lunas hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang bersedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ayo kita laksanakan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.